Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Julfikar Setiawan, NIM saya 221011750838. Di sini saya mendapatkan tugas berupa wawancara dan saya melakukan wawancara di lingkungan sekitar saya kepada UMKM. Pertama di sini ada Pak siapa dengan Pak siapa? Pak Andri. Oh, dengan Pak Andri di sini. Di sini saya wawancari tentang ini kan karena temanya warung kopi ya. Langsung kita mulai aja ya wawancaranya. Boleh izin bertanya Pak? Silakan. Bagaimana sih Pak? Kok bisa terpikir bisa buka warung kopi ini? Ya, awal mula dari iseng. Karena di sini sering banyak yang nongkrong, yang pada mau ngopi, ya mau nggak mau kita iseng buka warung kopi. Walaupun awal dari kecil-kecilan, alhamdulillah. Jadi buat tempat ngumpul juga. Mereka pada nggak kemana-mana, pada ngopi, pada bikin domi. Ya, kecil-kecilan lah namanya usaha. Oh baik, berarti awal mulanya itu karena iseng-iseng aja gitu ya. Dan bisa mendapatkan penghasilannya lumayan lah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh cerita sedikit nggak sih Pak, waktu awal merintis dulu tuh apa saja modal atau perjuangan terberat sampai akhirnya bisa berdirinya warung ini tuh gimana? Ya, awal mula dari sekedar kopi, teh. Lama laun kita mulai memikirkan apa lagi yang harus kita jual untuk menarik para pelanggan. Ya, kita ada cemilan-cemilan, ada goreng-gorengan, ada minum aqua. Ya seperti itu. Oh, berarti awal mulanya itu di awal dari kayak kopi-kopian, teh-tehan, terus lama-lama menunya makin lama makin bertambah berarti. Makin bertambah. Kita lanjut untuk ke pertanyaan ketiga, yaitu selama mengelola warung kopi ini apa sih tantangan atau masa-masa sulit yang pernah Bapak lewati? Ya, tantangannya pasti ada di namanya kita usaha. Kadang ya ada sang surut lah. Kadang orang ya lupa bayar. Ya, mau dibilang apa? Namanya kita usaha. Kita nikmatin aja, kita berjalan terus. Yang penting lancar. Iya sih, bener juga sih. Jadi kita mau nggak mau kita walaupun ada masa-masa tetap kita harus lewatin berarti ya Pak. Betul. Nah, pas banget nih Pak, lagi di posisi yang sulit itu, kira-kira nih bagaimana cara Bapak biar bisa tetap bertahan atau bangkit lagi? Ya, kita berjalan aja dengan apa adanya. Walaupun terkadang kita surut, ya terus berjalan aja. Walaupun dengan pas-pasan, kita jalanin aja. Jangan mengeluh, Oh, jangan putus asa. iya. Berarti walaupun sesulit apapun keadaannya, tetap kita harus Kita jalan. bertahan aja terus. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari awal buka nih Pak ya, sampai sukses sekarang ini, kira-kira nih pencapaiannya yang paling bikin Bapak merasa bangga dan bersyukur tuh apa itu Pak? Ya, alhamdulillah dengan adanya warung kopi ini dari awal dari iseng, ya setidaknya menambah lah income untuk sehari-hari sedikit buat dapur. Berarti dengan adanya warung kopi walaupun kecilan bisa menambah untuk uang dapur. Uang Ya? dapur. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Warung kopi kan ini kan tempat nongkrong ya Pak. Bagaimana sih caranya ngobrol atau pendekatan ke pelanggan biar mereka tuh merasa nyaman dan balik lagi ke sini tuh gimana? Ya, kami di sini keterbukaan kepada mereka yang pada kopi sini. Kita pakai cara kekeluargaan. Intinya kita apa ya? Namanya kita pelaku usaha sama-sama enak aja. Sama-sama kita bisa menjaga. Supaya juga enak jadi kita nongkrong, kita ngopi, kita ngobrol, bercanda. Bisa masing-masing menjaga diri masing-masing. Itu aja sih Mas. Berarti kalau sini biasanya nih yang nongkrong sini mayoritasnya tuh anak muda atau random aja Pak? Kalau sini random. Random aja berarti. Random. Kita ke tanya berikut lagi. Pernah nggak sih Pak ada komplain atau pelanggan yang kecewa? Pasti ada aja namanya kecil itu ada aja. Kadang namanya kita di warung ya, mulai pelanggan kalau lagi ramai. Kadang orang minta kopi kita bikin susu. Karena udah saking banyak ya kan kita pusing kadang-kadang kan kita bingung ada yang minta ini, ada yang minta dibuatin teh, wajar lah.
Tapi kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita perbaiki. Tetap kita minta maaf untuk langkah itu. Seperti itu. Berarti kalau kayak gitu mah pasti ada aja lagi, Pak. Apalagi Ada waktunya lagi rame-rame banyak pesanan ya, Pak. Ya seperti itu. Sekarang ini kan zamannya zaman digital nih ya, Pak. Ini warung kopi ini tuh pakai media sosial atau teknologi digital nggak sih buat promosinya? Alhamdulillah kita nggak pakai gitu-gituan, ya baru nggak ngerti. Oh, Kita dari mulut ke mulut aja. oh, Ya, alhamdulillah sih ada aja yang pada nongkrong, pada ngopi, gitu kan. Seperti itulah. berarti cuman dari mulut ke mulut aja ya, Mulut Pak. ke mulut aja. Apa sih prinsip atau nilai hidup yang selalu Bapak pegang teguh supaya bisnis bisa tetap awet dan dipercaya orang tuh apa, Pak? Bertahan terus, bersabar terus, jalani usaha. Jangan sampai kita putus. Walaupun sesusah apapun, seberat apapun usaha itu, pertahankan saja, bertahan aja, berjalan terus. Mudah-mudahan ke depannya nanti baik-baik saja. Oke, itu ya prinsip dan nilai hidup seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak ya. Ada pesan nggak sih nasihat buat kami nih para mahasiswa yang mungkin nanti tertarik ingin membuka usaha juga gitu ya kan seperti Bapak ini? Ya, nah saya sih cukup simpel. Kalau mau buka usaha, tak perlu pakai yang besar-besar. Berawal dari yang kecilan aja dulu, dengan modal yang seadanya dulu. Terus bertahan, terus berjalan. Mudah-mudahan nanti bisa semakin besar. Toh mereka-mereka juga yang sekarang sudah besar berawal dari yang kecil. Berakit-akit keluh, berenang-renang kemudian. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang poin terakhir tuh kita coba aja dulu walaupun kecil-kecilan gitu berarti. Betul. Sepertinya cukup wawancara kali ini saya akhiri saja. Terima kasih juga untuk Pak Andri sudah Ya, mau sama-sama. diwawancarai. Sama-sama. Baik, saya Ahmad Julfikar Setiawan izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Got it. Well, oh well. La-di-da, la-di-da, la-la. Remix.